Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati jamaah pengajian Sumedang Mengaji rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, juga dengan anggota badan kita. Kita ungkapkan rasa syukur ini untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meningkatkan keimanan kita, meningkatkan imun kita ya, meningkatkan iman, otomatis imun pun insyaallah akan naik. Maka ketika iman naik, insyaallah Allah berikan keamanan. Ikhwatal Islam jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kita membacakan salah satu karya ulama besar ya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan kitabnya Umdatul Ahkam, dan kita telah sampai pada hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-haditsu tsalis an Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nari, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga, hadis yang diterima oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As ibni Wa'il al-Qurashi as-Sahmi. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As bin Wa'il al-Qurashi as-Sahmi. Ya, seorang yang dikatakan ahlul ibadah ya, seorang sahabat yang ibadahnya sangat bagus dan juga termasuk sahabat yang lumayan banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi tidak sebanyak siapa? Kemudian Abu Hurairah ya. Abu Hurairah, Aisyah masih di bawahnya. Tapi beliau termasuk sahabat yang ahli ibadah yang banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Tahun 63 Hijriah bulan Zulhijjah ya. Tahun 63 Hijriah. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang. Yang pertama Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashi as-Sahmi. Kemudian yang kedua oleh Abu Hurairah. Ya, oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dausi. Kemudian yang ketiga oleh ibunda Aisyah. Aisyah binti Abi Bakrin ibni Utsman ibni Amir al-Qurashi at-Taimi.
Ya. Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ahlul ilmi. Ya, termasuk sahabiyah atau ya sahabiyah di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling alim, sehingga para sahabat banyak belajar dari Aisyah, seorang yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas, sangat pintar. Ya, banyak murid-muridnya di kalangan para sahabat dan juga dari kalangan para tabi'in, ya. Para tabi'in banyak yang belajar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha. Dan keutamaan Aisyah, ya, di antaranya Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meninggalnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuannya Aisyah, fi hijri Aisyah, ya, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah meminta izin kepada istri-istrinya untuk bermalam di rumahnya Aisyah, sampai beliau pun meninggal di rumahnya Aisyah dan di pangkuan Aisyah, ya, di pangkuan Aisyah, ya. Dan Rasulullah pun meninggal di kamarnya Aisyah, ya, dikuburkan di kamarnya Aisyah, kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di di samping Masjid Nabawi, ya. Jadi bukan di dalam masjid, ya, tapi di samping Masjid Nabawi. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal pada bulan Ramadan di Madinah pada tahun 58 Hijriah. Ya, pada tahun 58 Hijriah, ya. Ini sekilas tentang perawi hadis dari hadis yang ketiga ini. Di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abu Hurairah dan Aisyah. Nanti akan ada beberapa perbedaan sababun nuzul dari hadis ini. Konteksnya sama, ya. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dengan api neraka. Ya. Berarti yang punya tumit celaka. Ya, celaka, diancam oleh api neraka. Wailun. Makna wail, ya, kita sering mendengar ada istilah kalau di masyarakat kita ada apa? Neraka wail, ya. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan makna wail ini adalah wadin fi jahannam. Jadi salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Wail. Jadi tumit-tumit ini diancam akan dimasukkan ke dalam salah satu lembah namanya lembah wail, ya, di mana di neraka jahanam. Ya, ada pula yang mengartikan wail ini, ya, kecelakaan tadi, kebinasaan bagi tumit-tumit, ya. Kebinasaannya dengan apa? Dengan api neraka. Maka intinya dari kalimat wail ini adalah azab, ya. Azab, ya. Azab. Celaka. Jadi akan ada azab bagi tumit-tumit dengan api neraka. Tumit-tumit yang mana? Ya. Ini tumit-tumit yang macam apa gitu, yang akan diancam oleh api neraka. Kalau kita melihat sababul wurud disebutnya, sebab turunnya atau sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, wailul lil aqabi minan nar. Kalau kita melihat riwayat yang pertama, riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi diceritakan bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Ya. Kemudian para sahabat ini pun mereka duluan berangkat mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika duluan tibalah waktu asar, kemudian mereka berwudu, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wudunya ini, ya, wudunya para sahabat ini, mereka yamsahuna ala arjulakum. Jadi mereka hanya mengusap kaki saja. Hanya mengusap kaki. Jadi kalau istilah orang Sumedangnya itu apa? Wudunya tidak lantis, ya. Kan kalau diusap otomatis tidak akan basah seluruhnya, kan, ya. Nah, kakinya tidak akan basah. Ya, kakinya tidak akan basah. Maka Nabi melihat hal itu, wah, ini tidak lantis nih. Sama gak istilahnya lantis, ya, orang Sumedang? Lantis itu menyeluruh, kena seluruh anggota, kena air seluruh anggota wudunya. Ini kakinya berarti kena semua air. Maka Nabi pun fanada gitu. Fanada bi'a'la sautih. Nada itu kalimat yang
menyeru dari kejauhan ya. Tarik, menurang mah ngegeruan di jauhan itu, dari kejauhan. Ketika Nabi melihat hal itu, para sahabat hanya mengusap kakinya, tidak mencucinya, maka Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Sambil teriak, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Ada yang meriwayatkan 2 kali, ada yang 3 kali. Sampai 3 kali mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh oleh air wudu. Ya. Terancam dengan api neraka. Ya, dengan api neraka. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita untuk menyempurnakan wudu. Harus senantiasa lantis. Ya. Ini bukan hanya ketika kita mencuci kaki, tapi mencuci seluruh anggota wudu, tangan, wajah, kaki. Ya, pokoknya anggota wudu yang di apa? Yang dibasuh. Ya, anggota wudu yang dibasuh ya. Kalau kepala kan diusap ya. Nah, tangan, wajah, kaki itu dibasuh. Maka harus lantis, harus sempurna, harus basah. Kalau tangan sama sikutnya harus basah. Kalau kaki sama tumitnya berarti harus basah. Kalau tidak basah, ada sedikit saja yang tidak basah, tadi diancam oleh Nabi SAW. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Diancam dengan api neraka. Ya. Maka wudu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan wudu itu sangat besar. Surga gitunya, pi surgaeun. Diampuni dosa, nanti kita akan sebutkan hadisnya, diampuni dosa yang telah lalu karena wudu. Tapi ketika wudunya tidak sempurna, tadi ada sedikit saja tidak terbasuh, ancamannya pun besar pula gitu. Itu apa? Neraka. Diancam dengan api neraka. Sampai Nabi tadi berteriak tiga kali. Nah, ini riwayatnya siapa? Abdullah bin Amr. Kalau kita melihat riwayatnya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW melihat ada seorang yang sedang berwudu, kemudian tidak terbasuh tumitnya. Tumitnya tidak terbasuh. Maka Nabi pun mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Ya. Jadi peringatannya untuk semua. Peringatannya untuk semua. Wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan api neraka. Dengan api neraka. Ya. Ini sababul wurud, ya, sebab turunnya hadis ini, keluarnya hadis ini, bahwasanya ada sebagian sahabat atau ada seorang sahabat yang memang tidak menyempurnakan wudunya. Sehingga kita bisa mengambil faidah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wajibnya kita memperhatikan seluruh anggota wudu. Ya, wajibnya kita memperhatikan seluruh anggota wudu untuk disempurnakan ketika membasuhnya. Ya, kita perhatikan seluruh anggota wudu kita. Ya, supaya apa? Supaya terbasuh dengan air wudu. Jangan sampai ada sedikit saja yang terlewat. Ya, kalau sedikit saja yang terlewat, maka tadi ya ancamannya dari Nabi SAW, neraka. Berbahaya ini. Ya. Maka di antara faedah yang kedua juga bahwasanya al-wa'idu syadid. Al-wa'idu syadid yaitu apa? Ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Ancamannya apa tadi? Neraka. Wadin fi jahannam. Ya, sudah mendapatkan tempat lembah di dalam neraka jahannam. Ya. Kemudian ada faidah yang ketiga, ini berkaitan dengan akidah kita, perbedaan akidah kita dengan akidah Syiah. Salah satu keyakinan orang-orang Syiah bahwasannya kaki itu adalah diusap. Kalau kita punya syariat mengusap, tapi bukan mengusap kaki, tapi mengusap apa? Khuf, nanti akan ada babnya. Mengusap khuf, kaos kaki dan yang sejenisnya. Ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tapi orang Syiah menolak ya. Menolak mengusap khuf, tapi justru mereka malah menetapkan apa? Mengusap kaki. Jadi kata mereka kewajiban kaki itu bukan dicuci, tapi apa? Diusap. Nah, dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Dikatakan kan di sana, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Padahal
atofnya bukan ke ru'us ya, atofnya ke tangan atau ke wajah ya. Arjulakum kalimatnya. Kalau yang belajar nahwu mungkin akan paham. Ya, ketika fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Famsahu wujuhakum. Wujuha, arjula. Berarti sama, ketika wajah dibasuh, maka arjul kaki pun apa? Dibasuh. Sedangkan kepala itu dalam hadis, dalam ayat disebutkan wamsahu biruusikum. Pakai ini. Pakai huruf jar ya, biruusikum. Usaplah kepala kalian. Maka kalau mau disamakan dengan mengusap kepala, harusnya wa arjulikum gitu ya, biruusikum. Wa arjulikum tidak, tapi ini dikatakan apa? Wa arjulakum, wa arjulakum. Sehingga ini mematahkan keyakinan orang-orang Syiah bahwasannya kaki itu wajib diusap. Padahal kewajiban kaki itu adalah dibasuh. Kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Nanti ada syariat mengusap, beda lagi, bukan kakinya yang diusap. Tapi khuf nanti akan ada ya. Akan ada babnya insyaallah taala. Ya, ini maka hadis ini adalah bantahan bagi orang-orang Syiah. Ya, bahwasanya kewajiban mengusap khuf itu adalah diusap, mengusap kaki itu adalah diusap. Padahal dalam hadis tadi siapa? Abdullah bin Amr bin As, Nabi pun langsung mengancamnya dengan wailul aqabi minan nar. Karena apa? Karena sebagian sahabat tadi ada yang mengusap kakinya. Ya, wayam sahuna ala arjulihim. Nah, mereka mengusap kaki-kaki mereka langsung oleh Nabi diancam. Wailul aqabi minan nar sampai 3 kali. Sampai tiga kali. Maka ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kaki itu adalah dicuci, bukan diusap. Ya. Selesai kita dari hadis yang ketiga. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Oh gitu ya. Kalau diusap itu bukan dengan air. Diusap itu dengan tangan basah. Ya, diusap itu dengan tangan basah. Tangan basah diusapkan. Kayak gitu kan. Otomatis kalau diusapkan ya tidak akan basah semuanya. Kalau dibasuh itu tadi seluruh anggota kaki ya, seluruh kaki itu terkena air. Nah, gitu. Kalau tadi diusap itu tidak seluruhnya kena air. Makanya nanti dalam mengusap khuf itu tidak mesti harus diusap basah seluruh khufnya, tapi cukup atasnya saja. Bahkan nanti ketika mengusap kepala pun tidak mesti harus apa? Airnya harus masuk ke dalam kulit kepala, tidak. Namanya juga mengusap. Kalau mengusap ya udah diusap saja. Oh, tapi belum kena kulit kepala. Gak ada kewajiban. Karena kewajiban kita itu hanya apa? Hanya mengusap. Jadi mengusap itu dengan tangan yang basah. Bukan dengan apa? Bukan dengan tangan yang membawa air. Nah, itu bedanya. Alam. Tapi membasuh sama mengusap sama nggak? Kalau membasuh tuh dibasuh dengan air kan ya? Mencuci. Ya, mencuci lah kalau gitu kita ganti bahasanya ya. Mencuci berarti. Dicuci. Kalau mencuci kan nggak mungkin diusap gitu ya. Nah, cuci pasti pakai air. Ya, jadi membasuh itu harus terkena seluruh anggota wudu itu dengan air. Kalau mengusap tuh tidak terkena semuanya. Itu mungkin yang membedakan antara mengusap dengan apa? Membasuh. Dengan al-mashu dan al-ghuslu. Beda, al-mashu, al-ghuslu. Dan terkadang mengusap itu tidak memerlukan air. Nah, mengusap itu tidak memerlukan air. Kalau membasuh, mencuci, gak mungkin tidak menggunakan. Saya sedang nyuci. Nah, saya sedang membasuh badan saya, gitu, membasuh muka. Pasti gak mungkin gak ada airnya kan? Pasti ada airnya, pasti menggunakan air. Jadi istilah membasuh dan mencuci. Jelas berarti ya? Ya, insyaallah taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya, masih berapa menit lagi? Cepat waktunya. Hadis yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa fi lafdin li Muslim falyastanshik bimin kharaihi minal ma' wa fi lafdin wa man tawadda'a falyastanshik wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha
ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ya. Hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nanti mungkin diharapkan punya matannya minimalnya ya. Ya, panitia nanti akan menyediakan insyaallah ya. Ada matannya sehingga kita punya pegangan hadisnya. Ya, seperti hadis arba'in kemudian punya pegangan hadisnya. Nanti ada matannya, kemudian ada yang sudah terjemahannya juga. Insyaallah harganya terjangkau lah. Lihat di salah satu marketplace ya. Sekitar 20.000. Murah insyaallah. Insyaallah kitab Umdatul Ahkam ini yang matannya saja terjemahan ya sudah plus terjemahannya itu ada sudah tersebar di mana-mana, bisa dicari nanti biar ada pegangan kita ya. Hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, kemudian keluarkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan fal yastanshik istinsyak. Istinsyak itu apa? Sama, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, memasukkan ke dalam rongga hidung ya. Bimin khoraihi, ke dalam rongga hidung. Ya, dalam riwayat yang lain juga man tawaddaa fal yastanshik. Barang siapa yang berwudu, maka beristinsyaklah. Beristinsyaklah. Masukkan air ke dalam hidung. Kemudian lian tasir. Kemudian keluarkan. Jadi walaupun dimasukkan tapi harus dikeluarkan kembali ya, jangan disedot langsung. Keluarkan. Kemudian waman istajmara falyutir. Dan barang siapa yang beristijmar ya, maka witirlah. Ya, nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan istijmar. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan barang siapa yang bangun dari tidur. Ya, yang bangun dari tidur, maka cucilah kedua tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. 3 kali dicucinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya tidur di mana. Ya. Ya, ada yang tahu ketika tidur tangannya ada di mana? Ada? Nah, gak ada yang tahu kan tangannya ada di mana? Nah, tangannya ada di mana? Ya, karena tidur itu apa? Syibhul maut gitu ya, mirip saudaranya kematian gitu kan. Jadi gak tahu apa-apa gitu, gak tahu apa-apa ketika mati. Ya, hadis ini ada 3 potongan hadis sebenarnya. Ini ada 3 potongan, sehingga para ulama menjelaskan hadis ini menjelaskan 3 perkara. Nah, 3 poin yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah ini. Ya, yang pertama tadi kalimat pertama berkaitan dengan hukum istinsyak dan istinsar di dalam wudu. Hukum istinsyak dan istinsar. Tadi istinsyak kita katakan apa? Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, masukkan air ke dalam hidung dalam wudu. Nanti kita akan sebutkan tata cara istinsyak dan istinsar pada hadis yang berkaitan dengan wudu nanti. Hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid. Ya, setelah ini insyaallah. Hadis ini yang pertama menjelaskan tentang hukum istinsyak dan istinsar. Maka wallahu taala alam dari zahir hadis ini menunjukkan bahwasannya hukum istinsak dan istinsar di dalam wudu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah menunjukkan kepada wajib. Berarti nanti mempengaruhi wudu kita. Ketika seseorang tidak istinsyak, ya istinsar mengeluarkan air dari hidung ya. Ketika seorang tidak istinsyak, maka wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tadi istinsyak hukumnya wajib. Ya, ini alasan pertama. Jadi kalau kita melihat zahir hadis ya, konteks hadisnya itu Nabi memerintahkan. Maka kaidahnya setiap perintah dalam dalil hadis ataupun ayat ya, maka hukum asalnya menunjukkan kepada wajib. Kecuali ada dalil yang lainnya, ada qarinah. Ya, ada indikasi-indikasi yang lainnya, indikator-indikator yang lainnya ya, yang menunjukkan, yang memalingkan dari hukum asal, dari hukum wajib menjadi sunnah gitu.
atau menjadi boleh. Itu ada nanti. Tapi hadis ini tidak ada indikator-indikator yang lainnya dari hadis yang lainnya yang memalingkan bahwasannya hukum istinsak menjadi sunnah ataupun yang lainnya. Maka kita kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal bahwasannya istinsak ini hukumnya adalah wajib ketika berwudu. Ya, di antara alasan kedua juga kenapa istinsak hukumnya wajib? Karena istinsak itu bagian dari wajah. Hidung itu bagian dari wajah. Membasuh wajah ketika wudu wajib atau tidak? Wajib ya, sepakat semuanya. Ya, rukun wudu. Ya, rukun wudu membasuh wajah itu. Maka ketika hidung bagian dari wajah, maka hukumnya mengikuti wajah. Mengikuti wajah. Sehingga tadi ada tambahannya berarti kumur-kumur, istinsak itu bagian dari wajah. Kalau membasuh wajah hukumnya wajib, berarti kumur-kumur dan istinsak pun hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini poin yang pertama. Nabi SAW menjelaskan yang pertama kepada kita bahwasannya ketika berwudu harus istinsyak. Harus memasukkan air ke dalam hidung. Jadi yang dimasukkan tuh air ya. Nah, yang masukkan bukan air, bukan tangan. Ya, tapi apa? Air. Apalagi cuma di toel-toel, bukan. Tapi apa? Dimasukkan airnya ke hidung. Semampunya saja. Yang penting ada air masuk, ya. Sebisa mungkin diusahakan masuk ke dalam karena balik fil istinsyak kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah gitu, nepi ka jero gitunya ketika istinsyak. Kecuali sedang saum. Ya, kemudian keluarkan. Saya mah sudah jago. Masukin sedot, keluar kan? Jadi keluarnya lewat sini. Jadi bareng kan kumur-kumur, istinsak bareng keluarnya di mulut. Enggak, tapi ada syariat istinsar. Dikeluarkan kembali. Jadi jangan langsung disedot. Nah, mentang-mentang jago disedot. Nah, kayaknya enggak ada yang jago kayak gitu ya. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Insyaallah enggak ada. Ya, jadi seperti itu. Caranya, masukkan air ke hidung kemudian keluarkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man istajmara falyutir. Nah, yang kedua hadis ini menjelaskan tentang hukum istijmar. Ya, kita akan jelaskan tentang istijmar. Ini agak panjang lebar kita akan jelaskan istijmar ini karena tidak dibahas lagi nanti pada hadis-hadis setelahnya. Apa itu istijmar? Nah, apa itu istijmar? Mungkin ada yang pernah mendengar ada kalimat istinja, ada istijmar. Ini sama-sama bersuci. Akan tetapi istijmar ini dikhususkan. Ya, bersuci menggunakan batu. Setelah buang hajat. Ya, bersuci menggunakan batu atau yang sejenisnya ya. Kita kasih tambah itu. Bersuci dengan batu ataupun yang sejenisnya setelah buang hajat. Ini makna istijmar. Nah, nanti kita akan pakai istilahnya istijmar ya. Nah, seterusnya akan kita pakai istilah istijmar. Jadi tidak akan panjang kan? Kalau kita terjemahan ke bahasa Indonesia, bersuci dengan batu. Nah, agak panjang. Jadi kita akan istilahnya apa? Istijmar. Tadi istijmar itu adalah bersuci menggunakan batu. Kalau istinja itu umum. Ya, bersuci menggunakan air, menggunakan batu bisa disebut istinja juga. Yang penting bersuci setelah buang hajat ya, disebutnya itu istinja. Maka kalau istijmar ini istilah khusus ketika seseorang tidak mau menggunakan batu gitu ya. Ya, sebenarnya ada pilihan di dalam syariat kita. Ada pilihan. Ketika tidak mesti tidak ada air ya. Tidak mesti tidak ada air. Maka boleh ketika kita istinja ataupun istijmar, ketika istinja maka menggunakan batu boleh, walaupun ada air. Akan tapi kalau ditanya afdol, mana yang afdol, menggunakan air atau menggunakan batu? Ketika ada batu dan air, maka jelas para ulama sepakat bahwasannya yang afdol adalah menggunakan air. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan yang paling afdol adalah batu dan air. Jadi digabung, batu dulu kemudian air. Tapi ini boros ya, lebih ke pemborosan gitu. Maka kalau ada air berarti patokan kita ya. Kalau ada air maka kita gunakan air. Nah, maka ketika tidak ada air jangan ragu, boleh menggunakan batu. Ini syariat kita. Ya, ini syariat kita. Ketika Nabi SAW buang hajat nanti akan ada hadisnya ya. Nabi diasongkan batu, tulang, kemudian
kotoran. Maka Nabi pun mengambil batu. Nabi pun mengambil batu untuk apa? Untuk istinja. Nabi saja istinja gitu. Nah, terkadang kan kalau kita gitu yang belum mantap merasa agak sedikit ragu, kok ada syariat istinja menggunakan batu? Jangan ragu, ini syariat Nabi kita. Ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menggunakan apa? Menggunakan batu. Boleh gitu, beristijmar istilahnya menggunakan batu. Bersuci setelah buang hajat menggunakan batu. Jangan ragu. Istijmar ini adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka berbahaya ini. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Salah satu pembatal keislaman adalah mengingkari salah satu saja dari syariat Nabi SAW. Nah, istijmar ini kita yakini yang paling pertama dari sekarang kita yakini bahwasanya itu adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada keraguan. Ya, maka ini kita tadi sudah kita jelaskan ya makna dari istijmar. Sekarang dikatakan dalam hadis ini, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar maka harus witir, harus ganjil, Maka ada permasalahan di sini. Ganjil itu mulainya dari berapa? Dari satu. Maka pertanyaannya, boleh tidak istijmar dengan satu batu atau dua batu? Atau pertanyaannya, bolehkah kita beristijmar kurang dari 3 batu? Nah, boleh kita beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Ini ada 2 pendapat para ulama ya. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rohai, Abu Thawr dan yang lain-lainnya. Mereka mengatakan yang wajib ketika istijmar itu adalah inqa, adalah bersih. Dan yang paling sempurna adalah dengan 3 batu. Akan tetapi kalau dengan kurang dengan 3 batu bisa bersih mencapai tujuan tadi inqa, bersih, maka diperbolehkan. Berarti mazhab pertama itu boleh menggunakan kurang dari 3 batu. Boleh kurang dengan 3 batu. Afwan, tadi ini mazhab Syafi'iyah, Dawud Adh-Dhahiri, Malik dan Abu Hanifah. Abu Hanifah, Malik, Dawud Adh-Dhahiri dan salah satu riwayat dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Karena mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis ini dikatakan kan wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar maka ganjilah. Awal dari ganjil adalah 1. Nah, ini dalil mereka. Ya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan wajib 3. Tidak boleh kurang dari 3. Ini tadi, ya, afwan tadi ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rohawai dan juga Abi Thawr. Ya, yang mengatakan bahwasanya wajib 3. Adapun kurang dari 3 maka tidak sah istijmarnya. Jadi kalau kita punya 2 batu, ya harus tambah lagi 1 batu jadi 3. Harus 3. Berarti kalau batunya gede pecahin jadi 3. Gitu kan? Ya. Jadi patokannya bukan besarnya batu, tapi jumlah batu. Oh, kita punya batu segede mobil. Wah, nih istijmar pakai batu segede mobil. Bukan satunya, tapi apa? Bilangannya. Harus 3. Dalilnya mana? Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Nabi SAW bersabda, atau Salman berkata, nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Kata Salman, Nabi SAW melarang kami para sahabat untuk beristinja dengan tangan kanan.
Nah, berarti istinja itu tetap kan susah ya. Pakai tangan kanan kan biasanya. Nah, harusnya menggunakan tangan apa? Tangan kiri tetap, harus menggunakan tangan kiri. Nabi melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan dan juga beristinja dengan kurang dari 3 batu. Nah, ini larangan dari Nabi. Nabi melarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Juga dari hadis Aisyah, ya, riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti, falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin yastatibu bihinna fa innahunna tujzi'u anhu." Nah, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian ingin buang hajat, maka hendaknya dia membawa 3 batu. Nah, 3 batu ya. Nah, membawa tiga batu untuk dijadikan alat untuk bersuci. Kenapa? Karena 3 batu tersebut itu cukup. Itu mencukupi. Berarti kurang dari 3 batu tidak mencukupi. Bagaimana jawaban untuk pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasannya boleh saja, yang penting mah sudah sempurna gitu ya. Yang penting sudah sempurna. Dan mereka berdalil dengan hadis wa man istajmara falyutir, dengan hadis bab ini ya, di dalam hadis ini. Maka dikatakan oleh pendapat yang kedua, yang para ulama yang kedua yang mengatakan bahwasanya wajib 3. Maka ini kalau hadis Abu Hurairah ini yang mengatakan falyutir, cukup witir saja, terserah witirnya berapa, itu umum. Maka dikhususkan dengan hadis tadi Salman. Dikhususkan dengan hadis Salman. Hadis Salman langsung menyebutkan bilangan, yaitu berapa? 3. Maka kita ambil hadis yang memang dikhususkan. Yang dikhususkan yaitu hadis Salman. Ya, pendapat yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat yang kedua tadi. Bahwasannya ketika beristijmar, nah ini berarti adab-adab ketika beristijmar. Itu wajib 3. Itu wajib 3. Kalau kurang dari 3, tidak sah istijmarnya. Tidak sah istijmarnya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau lebih dari 3? Nah, boleh atau tidak lebih dari 3? Boleh tidak? Kalau kurang nggak boleh. Kalau lebih boleh atau tidak? Atau harus 3 saja? Lebih dari 3 boleh. Ya, kalau lebih boleh. Kalau kurang tidak boleh. Ya, lebih boleh. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Apakah sunnah witir atau boleh berapa saja? Di atas 3 berapa? 4, 5, 6, 7 bebas gitu. Ataukah harus witir? 3, 5, 7, 9, 101, 1001. Itu kan ganjil ya? Ganjil. Atau boleh genap juga boleh. Maka wallahu taala a'lam, ya. Lebih dari 3 boleh, mau genap, mau ganjil diperbolehkan. Akan tetapi yang afdol, yang sunnah adalah witir. Sebagaimana hadis ini. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka witirlah. Witirnya lebih dari 3. 3, 5, 7, 9, 11, 101, 155. Kalau merasa kurang puas lagi, tambah lagi gitu ya. Beli setrak gitu kalau bisa. Ya. Tapi bahaya ya. Istijmar tuh harus benar-benar cari batu yang benar-benar pas gitu ya. Terus caranya juga harus pas gitu. Jangan asal gesek-gesek aja gitu ya. Ini bisa membahayakan gitu. Bisa apa? Bisa membahayakan. Nah itu. Kalau berarti lebih dari 3 dibolehkan. Silakan mau genap atau witir. Tapi yang afdol adalah apa? Witir. Yang afdol adalah witir. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini sebelum nanti banyak yang bertanya, jadi saya bertanya duluan. Pertanyaan berikutnya. Apabila kita sudah beristijmar 3 kali, ya ataupun lebih, kemudian keluar sisa-sisa air kencing. Nah, suka ada keluar ya. Tiba-tiba keluar lagi
ketika sedang beristijmar sudah pakai 3 gitu. Sudah pakai 3. Sedikit lagi keluar ada netes gitu, air kencing. Mengulangi lagi istijmar atau cukup? Nah, mungkin ini kan nanti akan ada pertanyaan juga mungkin ini ya. Jadi ketika sedang istijmar udah 3, tiba-tiba kok masih ngeberbi gitu ya. Istilahnya gitu ya, sedikit gitu. Apakah kita istijmar lagi? Ataupun sudah aja, tadi udah kok istijmarnya. Gimana? Hah? Ya. Mengulang istijmar. Ya, mengulang istijmar. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau salah seorang di antara kalian sudah mengusap zakarnya dengan 3 batu, kemudian tiba-tiba ada keluar qatrah. Ya, tetes, 1 tetes gitu. Ngeberbayi tadi istilahnya, sedikit saja keluar, maka dianggap dia kencing lagi gitu. Maka apa? Wajib istijmar lagi dengan 3 batu lagi. Tapi jangan pakai batu tadi. Nah, jangan memakai batu yang tadi. Cari batu yang baru. Seperti itu. Wajib untuk mengulanginya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ya, sebelum ditanya, pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana sifat inqo dengan hajar, dengan batu? Sifat dianggap bersih. Bagaimana ciri-ciri dianggap bersih ketika kita istijmar? Inqo istilahnya kalau dalam bahasa ini. Akan kita gak tahu patokannya nih dengan 3 batu gimana ya? Harus sampai lenang, sampai apa ya? Sampai beleksek atau sampai apa gitu kan ya? Ya, kita ada 2 pendapat para ulama ini berkaitan dengan hal ini. Yang pertama ini salah satu pendapat dari mazhab Al-Hanabilah, pengikutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan bacakan. Kata beliau, inti dari inqo, inti dari istijmar, ya, inti dari istijmar adalah izalatu ainin najasah wa ballatiha. Menghilangkan ainnya. Menghilangkan ain yang terlihat geledegan kotorannya gitu ya. Menghilangkan kotorannya, wabal latiha, dan yang basah-basahnya. Menghilangkan yang basah-basahnya. Tandanya apa? Tandanya ketika kita memasukkan batu, ya, menggosokkan batu, ya, ketika buang air kecil ataupun buang air besar, ya, kubul ataupun dubur, dimasukkan, maka batu yang terakhir keluar dalam keadaan tidak ada menempel kotoran. Kalau kencing berarti tidak ada basah lagi, sampai tidak ada basah lagi. Kalau kotoran berarti tidak apa? Tidak ada yang menempel lagi gitu. Tidak ada yang menempel lagi. Illa syai'an yasiron. Nah ini, ya, ditoleransi. Kecuali mungkin hanya sedikit saja yang tersisa. Kalau bahasa orang Tasik apa ya? Kopet. Ya, orang Sumedang apa ya? Beda ya? Ya hanya sedikit saja gitu. Tersisa sedikit dan itu memang gak bisa gitu digosok dengan batu, sehingga kalau digosok pun akan apa? Membahayakan dubur kita. Ini kalau kubul kayaknya kalau apa? Kalau buang air kecil bisa diatur ya. Ini kalau buang air besar masalahnya. Kamu mencret gitu ya mereka. Ini batunya harus banyak gitu. Batunya harus banyak. Pokoknya pendapat yang pertama gak apa-apa. Jangan sampai membahayakan dubur, intinya sampai tidak basah saja. Ulah nepi ke apa? Kalau bergesekan itu apa? Lengket gitu ya. Nah, itu berarti masih belum inqo. Inqo sampai kering. Sampai kering, kemudian kalau masih ada sisa sedikit saja, sedikit mungkin yang tersisa saja, mungkin hanya baunya saja. Wajarnya namanya juga istijmar, mungkin masih ada ya sedikit-sedikit. Darurah namanya juga apa? Darurah. Enggak jadi masalah. Maka itu ma'fuun anhu. Ini pendapat yang pertama. Ma'fuun anhu itu dimaafkan.
dimaafkan. Kalau masih ada terbau-bau sedikit gitu ya, atau ada ya kayak kadang-kadang kan kalau kayak gitu ya. Ada yang pernah melaksanakan istinja mungkin? Cung, anak gunung? Anak gunung nggak ada? Wah, tengahku berarti ya. Era. Tisu basah? Tisu kering bisa. Nanti kita akan bahas itu, beda lagi. Pokoknya harus yakin gitu. Kalau masih ada sisa, masih ngerasa tidaknya, harus yakin kita sudah memakai 3 batu, bahkan lebih gitu. Dan sudah merasa kering ketika keluar batu, sudah kering, sudah gak ada apa-apa, walaupun mungkin nanti pas ketika omeh dari kucai meren, kok masih iyo gitu, gak apa-apa, gak masalah. Maka itu ma'fuun anhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya ini pendapatnya Imam Syafi'i dan salah satu pendapatnya Hanabilah juga, para pengikut Imam Ahmad bin Hambal, itu harus benar-benar hilang ain najasahnya, ain najisnya. Ya, si najisnya gitu ya. Kotoran najisnya itu harus benar-benar hilang, bersih semuanya tanpa ada bekas yang menempel. Tanpa ada bekas yang menempel. Kalau tadi kan, kalau ada masih asar sedikit yang nempel, yang susah dikerik sama batu, ya maka tidak mengapa, ma'fuun anhu. Kalau pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, nggak boleh. Yang nempel pun harus digosok sampai hilang. Ya. Memang ada dikecualikan, kecuali yang memang pendapat yang kedua pun masih ada pengecualian. Kecuali yang memang yang sulit lah gitu, harus dengan air gitu. Mungkin di dalam agak gimana gitu ya. Yang sulit harus kecuali menggunakan air, maka itu pun ma'fuun anhu menurut pendapat yang kedua. Maka wallahu taala alam, sebenarnya masih ada rusuh, mau pendapat yang ke satu, yang kedua, mereka sepakat bahwasanya ada sisa-sisa yang memang sulit untuk dihilangkan, maka ma'fuun anhu, dimaafkan. Tidak mengapa, sah istijmarnya dan boleh dia tayamum kemudian sholat. Jadi jangan ragu, sah tadi belum cebok nih, gak sah. Nah, kalau sudah istijmar berarti apa? Sudah bersuci, dianggap bersuci. Walaupun belum bersih secara medisnya gitu ya. Tapi secara syar'inya dia sudah apa? Sudah suci. Sudah suci. Wallahu ta'ala, pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang pertama. Karena mungkin pendapat yang kedua akan sedikit sulit ya. Sedikit sulit karena kalau harus sampai ke dalam-dalam menghabiskan kerak-keraknya dan gitu ya. Atau yang menempelnya itu akan sulit ya, akan sulit. Maka patokannya tadi, dengan 3 batu kita bersihkan sebisa mungkin, jangan sampai menyakiti badan kita, ya sesuatu yang menyakiti badan kita. Kemudian kalau masih ada sisa sedikit yang memang sulit dibersihkan oleh batu, ma'fuun anhu insyaallah. Maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi silahkan dicoba ya nanti ya. Ya kalau jalan-jalan ke mana? Ini anak gunung atau yang lagi safar gitu kan, safar, daripada coba di tol kan, waduh rest area jauh, pengen kencing nih ya, kencing kan suka di mana saja gitu ya. Itu pun hati-hati gitu, itu pun hati-hati, jalan manusia itu ya, ada larangannya nanti ya. Kalau memang madarat mungkin kencing di mana gitu, tapi tempat yang memang tidak terlarang, maka gunakan tadi batu ataupun yang sejenisnya. Nanti tisu kita akan hukumnya mungkin bagaimana. Maka patokannya tadi, kalau kencing gampang sampai kering, sampai tidak keluar lagi berbi tadi. Kalau buang air besar sebisa mungkin habis, tapi kalau masih ada sisa yang susah, kecuali dengan air tadi, dikerik mungkin dengan batu akan berbahaya, maka ma'fuun anhu, itu dimaafkan. Nah, pertanyaan berikutnya berarti, boleh tidak istijmar menggunakan selain batu? Ya, yang hukumnya sama seperti batu mungkin ya. Hukumnya sama seperti batu. Seperti apa? Daun, tisu kering. Kalau tisu basah hukumnya sama dengan air. Basah ya. Nah, air itu mah. Tisu kering, apalagi? Stang motor mungkin ya. Ban mobil. Ya kan, tanya supir-supir truk kan langsung mungkin istinjbar. Kita husnudan aja istinjbar beliau tuh gitu kan. Kaca iris dan sebagainya. Kain ya. Kain dan yang sejenisnya, pokoknya yang sejenis
dengan batu. Boleh atau tidak? Atau wajib dengan batu? Gak boleh diganti dengan batu. Tadi kita dalam definisi sudah disebutkan ya, batu dan yang sejenisnya. Maka wallahu taala alam boleh menggunakan selain batu. Tetapi kalau dijagragkan gitu ya, ada batu dan yang lain-lainnya, maka pilihlah batu. Pilihlah batu. Nah, boleh menggunakan batu dan yang sejenisnya seperti kayu, yang kemudian tadi tisu dan yang lain-lainnya. Ini pendapat jumhur para ulama, kebanyakan para ulama. Dalilnya adalah hadis Salman Al-Farisi tadi ya. Nabi SAW melarang kami untuk beristijmar kurang dari tiga batu, dan beristijmar menggunakan kotoran dan tulang. Maka ini menunjukkan selain kotoran dan tulang boleh digunakan untuk istijmar. Walaupun ada pendapat yang lainnya, pendapat Daud Az-Zahiri yang dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan wajib dengan batu, gak boleh diganti dengan yang lainnya. Ya, wallahu alam pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, boleh dengan batu dan juga yang sejenisnya yang mewakili batu. Ya, sebagaimana hadis Salman Al-Farisi tadi. Ya, kemudian ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan ketika kita beristijmar. Ya, ini mungkin adab-adab ketika beristijmar. Adab-adab beristijmar. Ada 6 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, adab yang pertama, media yang dipakai untuk istijmar harus benda suci. Ya, jadi benda yang dipakai untuk beristijmar itu harus benda suci, bukan benda najis ataupun benda yang terkena najis. Nah, ada kan benda suci tapi terkena najis, sama saja, nggak boleh dipakai untuk beristijmar. Batu kan suci, tapi sudah dipakai tadi, sudah dipakai istijmar. Nah, nggak boleh dipakai lagi. Jadi ngantri yang istijmar tuh kan batunya 3, 10 orang ngantri. Nah, nggak boleh. Kalau 10 batunya berarti harus 30. Jadi nggak boleh. Jadi kamar mandi mungkin ada batu 3, jadi masuk kamar mandi, ya batunya itu lagi, masuk orang lagi, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, jadi apa tadi? Benda yang dipakai untuk istijmar, yang pertama harus suci. Ya, harus suci ya. Harus suci dan tidak boleh terkena najis. Tidak boleh terkena najis ya. Boleh nggak? Berarti tadi ya istijmar dengan kotoran, kan itu benda najis ya. Kotoran gogog, untuk kotoran kucing dan yang lain-lainnya, itu termasuk benda najis, maka tidak boleh digunakan untuk istijmar. Yang kedua adabnya. Yang kedua, benda yang dipakai untuk istijmar harus benar-benar membersihkan. Harus benar-benar membersihkan. Maka kalau tidak bisa membersihkan, tidak boleh. Para ulama memberikan contohnya adalah zujaj, kaca. Kaca marahut kayaknya kayak istijmar. Contohnya kaca, selain kaca apa? Kelereng gitu kan? Kelereng mah 3 nih, bulat. Kelereng kan gampang kalau kelereng dibawa ke gunung kan, saya nih buat istijmar nih, bawa kelereng 3. Kan kelereng mah leur ya, amlas istilahnya, dalam bahasa Arabnya. Leur, jadi tidak membawa najis gitu. Jadi ngesek gitu, apa? Dimasukkan, keluar, ya kelereng-kelereng lagi gitu, gak kuning gitu. Kalau batu kan membawa gitu kan, membawa kotoran. Maka benda-benda yang seperti itu, ya walaupun dia tidak najis, ya tidak najis bendanya, suci. Tapi tetap harus apa? Tetapi apa? Tidak mensucikan, tidak membawa najis, maka tidak boleh digunakan. Seperti tadi kaca, kelereng ya, jangan jenis-jenis kaca saja. Ya nggak bisa itu. Plastik bisa nggak? Ada kresek nih, 3 kresek gitu, boleh nggak pakai kresek atau pakai plastik? Enggak ya, plastik juga ya nggak bisa ya.
licin juga. Nah, yang pokoknya yang licin-licin berarti tidak bisa digunakan untuk istijmar. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran. Nah, ini pengecualian cuma 2. Tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran. Kotoran apapun, walaupun kotoran ayam, kotoran ayam mah tidak najis. Boleh dong dipakai istijmar. Atau kotoran sapi sudah kering gitu ya. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi tidak boleh istijmar menggunakan tulang dan kotoran. Di dalam riwayat Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, suatu ketika kata Nabi, suatu ketika aku didatangi oleh para gegedean jin gitu ya. Nah, para duat jin, ada dai-dainya juga jin itu ya. Ya. Para dai-dainya, juru dakwahnya jin. Ya, maka kata Nabi SAW, mereka datang dan aku pun membacakan Al-Qur'an. Ya, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka. Kemudian mereka pun pergi dan mereka meminta kepada Nabi bekal. Mereka meminta bekal kepada Nabi SAW. Kita gak punya bekal. Bekalnya apa nih? Maka kata Nabi, lakum kullu azmin dzukira smullah alaihi yakum fi aidikum aw farama yakunu lahman. Kata Nabi, bekal untuk kalian adalah gampang. Ya, adalah tulang-tulang yang disembelih menggunakan nama Allah. Ya, jadi tulang yang halal. Awas, jangan makan tulang yang haram ya, gitu. Jangan makan tulang babi. Itu diingatkan juga jin juga ya. Ya, jangan makan tulang yang disembelihnya untuk setan, untuk kesyirikan, enggak boleh. Tapi kata Nabi, setiap tulang yang yang disebutkan nama Allah berarti disembelihnya atas nama Allah, itu adalah makanan kalian. Maka ketika kalian memegang tulang tersebut, maka otomatis akan penuh dengan daging. Otomatis akan penuh dengan daging. Terus bagaimana hewan ternak kita? Kuda kita mungkin binatang ininya ya, binatang tunggangan jin. Enggak tahu binatang tunggangannya apa ya. Yang penting binatang tunggangannya. Maka kata Nabi pun, berilah makan untuk tunggangan kalian itu adalah ba'roh, kotoran. Jadi tulangnya untuk jin, kotorannya untuk binatang tunggangan jin. Makanya kita dilarang gitu untuk beristinja menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang adalah makanan saudara kita. Kata Nabi SAW, "Fala tastanju biha fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Janganlah kalian beristinja dengan keduanya. Atau dengan tulang tadi. Kenapa? Karena tulang tadi adalah makanan saudara kalian jin. Makanya zaman sekarang lagi ngetren ya. Seblak jin nanti ya. Atau seblak makanan jin. Nah, kan tulang makanan jin nih laku nih. Yang mau jualan seblak silahkan. Ya, seblak jin. Kan ada seblak setan. Nah, kalau kita mah seblak jin. Kalau setan mah kan makanannya yang haram gitu. Kita mah yang halal-halal, jin-jin yang muslim. Jadi seblak jin. Nah, seblak tulang. Nah, kalau kita berarti paling rakus ya manusia ya. Tulang dituang gitunya. Sampai tulang-tulang pokoknya semuanya kan daging ayam semuanya ceker habis gitu ya. Ceker padahal ya gitu. Kepalanya dagingnya komo gitu. Tulang oke? Di presto. Tulang di presto. Tulang sapi gimana? Ayam mah bisa di presto ya. Nah, seperti itu. Jadi tulang itu adalah makanan jin. Sehingga kata Nabi, "Fala tastanju biha." Janganlah kalian beristinja menggunakan tulang. Itu adalah makanan jin. Ya, makanan jin. Jadi hati-hati nanti ketika kita beristinja gunakan yang lainnya. Jangan menggunakan tulang. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh menggunakan makanan. Jadi, ketika beristijmar tidak boleh menggunakan makanan manusia ataupun makanan hewan. Makanan manusia ataupun makanan hewan gak boleh. Tadi istijmar dengan seblak gitu gak boleh.
Istijmar dengan daun berarti kan ya. Nah, cari batu lah. Kalau ada daun pasti ada batu kan ya. Nah, sebisa mungkin jangan dulu menggunakan daun. Daun yang memang itu suka dimakan oleh hewan gitu ya. Rumput seperti kan. Lalab-lalaban kan yang itu aduh kade dikasih istinja. Kalau di Cilembu itu dulu ada ini apa namanya? Ada daun yang dia itu bau hangsur tapi suka dipakai lalap. Yang warna kuning, Pak, di sini sama enggak? Atau enggak warna hijau? Kayak ganja kecil gitu daunnya teh. Suka dipakai pagar. Ada di apa namanya teh di Sumedang apa? Jadi dia suka dipakai lalap. Dia tuh pagar. Pagar, tapi memang kalau dikulup bau hangsur gitu. Tapi enak gitu. Bau hangsur tapi enak ya. Nah, itu. Dan memang kalau anak kecil kalau kencing tuh suka di sana, tapi memang bau hangsurnya memang bukan karena kencing ya. Karena memang alami dari sananya agak bau gitu. Apa ya di Sumedang namanya apa? Ya, kalau di Cilembu lupa namanya apa gitu. Ya, seperti itu. Maka dengan lalap-lalaban yang suka dimakan manusia ataupun rumput-rumput yang dimakan hewan itu tidak boleh. Maka cari yang memang ini daun ini mah kayaknya gak dimakan hewan juga enggak gitu. Manusia apalagi boleh seperti itu. Ya, rumput-rumputan kan itu dimakan hewan ya, maka hindari sebisa mungkin. Pakai batu lah pokoknya. Lebih aman itu adalah pakai batu. Pakai batu. Ya, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, gak boleh menggunakan apa? Menggunakan makanan, baik itu makanan manusia, makanan hewan ataupun makanan jin. Nah, tadi tulang ya, nggak boleh. Yang kelima, tidak boleh menggunakan benda yang dimuliakan. Benda yang dimuliakan artinya bukan diagung-agungkan, disujud, tapi benda yang memang digunakan oleh manusia gitu. Benda-benda yang digunakan oleh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menggunakan apa? Tadi ya. Menggunakan pulpen. Pulpen kan kita pakai. Istijmar dengan pulpen. Atau dengan buku. Wah, nggak ada lagi nih, buku aja lah disobekin gitu. Kopiah gitu, dipakai kan kopiah gitu, dipakai. Ya, apalagi yang diagungkan? Ya tadi seperti anak contoh, pakai stang motor gitu, pakai ban mobil, sendok, piring gitu kan. Ya, wah saya cuma bawa kacamata, pakai kacamata aja, patah bagi 3 gitu. Nggak bisa. Nggak boleh ya, pakai kertas buku gitu ya. Nah, maka cari benda-benda yang memang tidak kita pakai, tidak kita hormati gitu. Ya, tidak kita hormati. Artinya dihormati itu benda tersebut berarti kita gunakan gitu. Ya, benda yang memang tidak digunakan oleh manusia. Bukan hanya kita, mungkin sama kita tidak berguna, tapi bagi orang lain bisa jadi berguna gitu ya. Oh, saya punya emas 5 butir nih, pakai istinja gitu kan. Ya, bagi kita gak guna mungkin, bagi orang lain, Masya Allah kan. Ya, seperti itu. Ya, atau kita punya kopiah bagus 3, bagi kita dipakai istijmar gitu ya. Bagi kita mungkin sudah belel, bagi orang lain teka peser kopiah kan bisa berguna gitu. Kasihan gitu. Maka seperti itu, tidak boleh pakai benda-benda yang memang dihormati gitu. Ya, dihormati, dipakai oleh manusia ataupun oleh hewan juga sekalian. Yang keenam, ini terakhir, tidak boleh menggunakan benda yang nyambung, ada hubungannya berarti ya, ada hubungannya dengan binatang ternak atau binatang tunggangan kita. Kalau zaman dulu kan binatangnya, tunggangan tuh pakai binatang ya. Ya, seperti apa berarti pakai tali pengekang kuda, istinja pakai ini ya. Pakai apa tempat duduk kuda tuh? Pelana gitu kan.
pakai pelananya ataupun pakai, kalau domba menurut pakai tamangna atau pakai tandukna potongkeun heula gitu, pakai istinja gitu kan. Maka jangan menggunakan apa? Menggunakan benda-benda yang memang digunakan. Ini sebenarnya masuknya ke nomor 5 ya, bisa masuk ke nomor 5. Ya, memang khusus itu digunakan untuk apa? Untuk binatang ternak kita. Maka ini mungkin bisa dikiaskan tadi. Binatang tunggangan kita seperti mobil, motor, ya. Tadi pakai ban, pakai apa tadi? Pakai setang gitu kan ya. Sabuk pengaman kan. Udah terkuat itu kan, nggak ada WC, di botol saja gitu. Oh, pakai sabuk pengaman gitu. Apa? Pakai jok dan sebagainya. Nah, itu tunggangan kita. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya, insya Allah zaman sekarang sepertinya lebih mudah ya. Tisu ada khusus untuk toilet ya, dipisahkan untuk muka, untuk toilet, untuk bayi, untuk segala rupa dipisahkan. Alhamdulillah zaman sekarang sudah kita dipermudah. Insya Allah syariat ini sudah mudah, kemudian dipermudah oleh zaman. Ya, ini apa? 6 poin yang harus kita perhatikan ketika kita istijmar. Ya. Satu lagi dari hadis ini. Poin terakhir dari hadis ini. Yaitu apa? Wa idza staiqada ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka cucilah kedua tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana ataupun ke dalam gayung, ember, bak dan yang sejenisnya. Berapa kali? 3 kali. Kenapa harus dicuci? Ya, kata Nabi, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan tahu ketika tidur di mana tangannya. Ya, bisa kelayapan kemana-mana kan. Ya, diceritakan oleh seorang ulama, siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman At-Taimi. Ada seorang ahli bid'ah. Ya, dia apa namanya? Dia mengolok-olok hadis ini. Mengolok-olok hadis ini. Saya mah tahu tangan saya ketika tidur di mana, tahu saya mah gitu. Maka keesokan harinya ditakdirkan tangannya hilang, enggak ada. Ternyata tangannya sudah masuk segini ke dalam duburnya. Ke dalam duburnya masuk segini. Ya. Ini disebutkan dalam kitab para ulama. Ya, ini akibatnya bukan ini ya. Akibat yang paling pokoknya adalah mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Ya, ini berlaku untuk seluruh hadis, berlaku untuk syariat Nabi SAW. Ya, yang mengolok-olok syariat Nabi SAW, maka hati-hati ya. Memang kalau nggak bisa melaksanakan, kalau nggak mampu melaksanakan, diam saja gitu. Tidak usah apa mengolok-olok, karena ini syariat Nabi kita. Ya, berkaitan dengan kehormatan ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka dari poin yang ketiga ini ya ada satu adab, berarti ya satu adab ketika kita bangun tidur, yang harus kita lakukan adalah apa? Mencuci kedua tangan kita 3 kali sebelum mencelupkan tangan kita, ngambil gayung ya ke ember, ke bak atau yang lainnya, diusahakan dicuci dulu. Mungkin bisa pakai keran ataupun gayung yang memang tidak nyemplung di itu ya, diambil dulu pakai gayung, kemudian apa? Kemudian cuci 3 kali. Maka ini sepakat para ulama, ini disyariatkan ketika bangun tidur. Akan tetapi mereka berselisih pendapat para ulama berkaitan dengan hukum mencuci tangan ini. Hukum mencuci tangan apakah wajib ataukah sunnah? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita melihat dhahir hadis ini, hukumnya adalah wajib. Ketika bangun tidur, kita wajib mencuci kedua tangan kita. Kenapa? Tadi hikmahnya disebut oleh Nabi. Karena kita tidak tahu tangan kita itu ketika bangun tidur ada di mana. Sehingga adabnya ketika bangun tidur bukannya langsung ngopi ya. Tapi apa? Cuci tangan dulu. Makanya sebelum ada corona pun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Bangun tidur saja harus cuci tangan. Ya, bangun tidur aja harus cuci tangan, padahal diam gitu. Apalagi kita habis berkegiatan yang lain-lainnya, sebelum makan pun kita harus apa? Cuci tangan tentunya. Ya, seperti itu. Jadi wallahu ta'ala hukumnya adalah wajib. Akan tetapi para ulama pun berselisih pendapat lagi berkaitan dengan bangun tidur yang mana yang wajib itu. Bangun tidur yang malam ataupun bangun tidur siang. Wallahu a'lam, kalau kita melihat konteks hadis di sini ada kalimat batat. Bata yabitu, dalam bahasa Arab kalimat bata yabitu itu artinya malam, tidur malam.
Sehingga diambil kesimpulan, oh, apa? Yang wajib mencuci tangan itu adalah ketika bangun tidur malam. Karena ada kalimat bata di sini kata Nabi. Bermalam. Bagaimana dengan tidur siang? Oh, berarti gak usah. Maka untuk tidur siang, maka ini hanya dianjurkan saja, mustahab saja. Mustahab ya saja ya. Mustahab dianjurkan saja ketika tidur siang untuk apa? Dicuci kedua tangannya. Kalau tidur malam wajib untuk dicuci. Ya, wajib untuk dicuci. Ya, ini 3 hukum yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini. Hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat. Yang pertama berkaitan dengan hukum istinsyak dan istinsar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan istijmar. Ya, istijmar bersuci dengan batu tadi kita sudah rinci. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan apa? Mencuci kedua tangan setelah bangun tidur. Hukumnya adalah wajib dan diutamakan ketika bangun tidur malam. Ketika bangun tidur malam berarti hukumnya wajib. Adapun ketika bangun tidur siang maka dianjurkan saja. Wallahu taala a'lam. Ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bacakan hadis yang kelima. Ini berkaitan dengan hukum kencing di air yang tergenang ya. Hukum kencing di air yang tergenang. Ada waktu 10 menit lagi. Ada pertanyaan silakan. Ya. Bagaimana Ustaz menyikapi hal ini karena masyarakat kita ini pada umumnya banyak yang berwudu di kamar mandi. Jadi itu karena tidak ada secara khusus. Ya. Ini akan ada nanti dalam babnya akan kita rinci berkaitan dengan membaca bismillah di dalam ketika berwudu. Hukum membaca bismillah ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Sunnah saja. Berarti kalau sunnah tidak mempengaruhi walaupun lupa ataupun tidak dibaca, tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Itu yang pertama. Walaupun sebagiannya ada yang mengatakan membaca bismillah ini adalah syarat sah wudu. Karena kan bukan bagian dari wudu. Bukan bagian wudu tapi menjadi syarat sah. Berarti kalau tidak baca bismillah dulu tidak sah. Tidak sah wudunya. Tapi Allah alam pendapat saya bismillah ini hukumnya adalah sunnah. Sehingga jika tidak dibaca pun itu tidak akan mempengaruhi keabsahan wudu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin membaca bismillah itu afdal ya, afdal lebih utama. Untuk mensiasati supaya tidak bertentangan dengan hadis yang tidak boleh membaca bismillah di dalam WC ya, kamar mandi, maka sebelum masuk kamar mandi bacalah bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca bismillah sebelum apa? Sebelum masuk kamar mandi. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan, oh bacanya dalam hati. Ketika wudunya di dalam kamar mandi gak apa-apa. Karena syarat kan, mereka mensyaratkan. Jadi kapan nih bacanya? Kan syarat ini. Maka dibacanya apa? Dalam hati. Tapi Allah alam, bismillah ini adalah ucapan lisan. Bukan ucapan hati. Bukan ucapan hati. Kalau niat ya ucapan hati. Ya, kalau bismillah ini adalah ucapan lisan. Sehingga harus dilisankan. Sehingga yang paling tepat Allah alam adalah dibacanya sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi terlepas berkaitan dengan hukum bismillah apakah syarat ataukah sunnah saja gitu. Seperti itu. Ya, caranya seperti itu, Pak. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas insyaallah.